Tanggal 29 Mei adalah Hari Lanjut Usia Nasional yang diperingati secara nasional di Tasikmalaya dengan tema Lansia Sehat Indonesia Kuat. Juga diperingati secara kelompok antara lain oleh Sinode GKJ yang diselenggarakan di Yogyakarta dengan tema Rengkuh Rinengkuh Amrih Kukuh, yang artinya saling menopang supaya kuat. Lansia atau adiuswa menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Menurut data BPS, jumlahnya semakin lama semakin naik. Pada tahun 1971, persentase jumlah lansia adalah 4,5% terhadap total penduduk Indonesia. Kemudian, pada tahun 2020 naik menjadi 10,7% dan diperkirakan akan menjadi 15,7% pada tahun 2035. Kemudian pada tahun 2045 diperkirakan akan menjadi 19,9%. Ada 8 provinsi yang persentase penduduk lansianya di atas 10%, yakni DIY sebesar 15,5%, Jatim 14,5%, Jateng 14,2%, Sulawesi Utara 12,7%, Bali 12,7%, Sulawesi Selatan 11,2%, Lampung 10,2%, dan Jabar 10,2%. Kita semua berharap bahwa para lansia hidup bahagia secara lahir dan batin, tercukupi kebutuhannya secara ekonomi, kesehatan, keagamaan, mental, spiritual, sosial, dan kebutuhan lainnya. Kenyataannya, ada lansia yang masih sehat, produktif, dan kontributif, baik di bidang politik dan pemerintahan, ekonomi, pendidikan, entertainment, edutainment, sosial, keagamaan, dan bidang-bidang lainnya. Tetapi, ada juga yang sebaliknya. Lalu, siapakah yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan para lansia? Yang bertanggung jawab adalah pemerintah atau negara, keluarga, dan lansia itu sendiri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mengamanatkan kepada pemerintah atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui berbagai pelayanan, mulai dari keagamaan, mental, spiritual, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, juga kemudahan untuk mengakses berbagai fasilitas, sarana dan prasarana umum, layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, hingga bantuan sosial. Namun, pelaksanaan undang-undang ini masih jauh dari ideal. Ketika bepergian, masih banyak hambatan yang dijumpai, mulai dari trotoar, transportasi umum, toilet, dan fasilitas umum lainnya yang kurang sesuai dengan kebutuhan lansia. Jepang adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan warga seniornya. Sejak 30 tahun yang lalu, pemerintah Jepang telah meluncurkan proyek rencana emas untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi warga seniornya, seperti mendirikan pusat layanan kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia atau yang disebut Silver Center, Panti Vreda atau Rojin Home, dan pelayanan penitipan lanjut usia harian atau daycare di banyak titik. Dalam perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan publik Indonesia ke depan, alangkah baiknya warga lansia diberikan perhatian lebih, sehingga
setiap kebijakan publik yang dihasilkan mengakomodasi kepentingan lansia. Salah satu indikator negara maju adalah perhatian kepada lansia dan adanya sarana dan prasarana ramah lansia. Selain pemerintah atau negara, kebahagiaan lansia adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peranan yang sangat penting terhadap lansia. Yang pertama adalah memberikan kasih sayang, memperhatikan, menghormati, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku lansia. Yang kedua, tidak menganggapnya sebagai beban dan memberikan kesempatan untuk tinggal bersama. Ketiga, menyediakan waktu, mempertahankan kehangatan keluarga, dan membantu mempersiapkan makanan bagi lansia. Keempat, mencukupi kebutuhan lansia, membantu memenuhi sumber-sumber keuangan, dan membantu mengatur penggunaannya. Kelima, pemeliharaan kesehatan dan memeriksakan kesehatan secara teratur. Keenam, mencegah terjadinya kecelakaan, baik di dalam maupun di luar rumah. Ketujuh, meminta nasihatnya dalam hal-hal tertentu, mengajaknya dalam acara-acara keluarga dan rekreasi. Dan yang terakhir, memberikan dorongan untuk tetap mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah, termasuk mengembangkan hobi dan memberi dorongan untuk tetap hidup bersih dan sehat. Berikutnya adalah tanggung jawab lansia itu sendiri, agar hidup bahagia, tetap sehat, produktif, dan kontributif. Dimulai dari mindset atau cara pandangnya dalam menjalani masa lansia. Kemudian persiapan yang harus dilakukan, sebaiknya jauh-jauh hari sebelum memasuki lansia, khususnya di bidang keuangan, melalui beberapa pilihan kegiatan usaha dan investasi. Dan yang terakhir, menjalani pola hidup sehat yang dilakukannya secara konsisten sejak usia muda. Ada yang berpandangan bahwa saya tidak tua, tetapi senior. Masih produktif, sehat, mandiri, dan gaul. Bahkan ada warga lansia, warga senior yang menikah lagi untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Menikah dengan pasangan sesama lansia, atau juga ada yang menikah dengan pasangan yang jauh lebih muda usianya. Bagaimana dengan teman-teman, bapak dan ibu-ibu semua? Semoga dalam keadaan bahagia, sehat, dan sejahtera. Sampai jumpa.